Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Nah, kita mau beribadah, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai sebuah lagu itu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kami Bapa, yang kami ada di rumah masing-masing untuk beribadah secara online. Ya Tuhan, yang mempersiapkan hati kami Bapa untuk kami layak berkenan menerima firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami di hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian, aku mau tanya, adik-adik siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan dan berdoa pada Tuhan? Wow, puji Tuhan. Semoga adik-adik yang di rumah terus membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan setiap hari ya, supaya firman Tuhan melekat di dalam hati kita, ada di dalam langkah hidup kita, dan menerangi jalan hidup kita. Yuk kita memujikan lagu baca kitab suci sama firman Tuhan ada di hatiku. Ayo kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kawannya. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan sebelumnya kita mau memuji sebuah lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, kakak minta kalian menyiapkan 3 hal. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, kertas. Dan yang ketiga, alat tulis, pulpen atau pensil. Jika sudah, kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan sehingga kami boleh kembali beribadah bersama meskipun kami masing-masing berada di tempat yang berbeda, di tempat tinggal kami, tetapi kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh semakin menguatkan iman kami, terutama di tengah krisis karena pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman yang hendak disampaikan dan kami boleh jadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang siapkan kertas dan alat tulis kalian. Kita akan bermain tebak-tebakan. Caranya seperti ini. Kakak akan menyebutkan ciri-ciri atau deskripsi dari sesuatu hal. Tugas kalian adalah menebak. Apakah yang kakak coba jelaskan pada kalian?
Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung tuliskan di kertas kalian. Akan ada 5 soal, perhatikan baik-baik ya, supaya kalian dapat menebak dengan benar. Kita mulai dari soal yang pertama. Apakah kulitku berwarna hijau dan berduri? Sebagian orang tidak suka padaku karena bauku yang menyengat. Kalian tahu? Langsung tuliskan. Kita lanjut soal nomor 2. Apakah di bagian luar aku berwarna hijau? Setelah dikupas, aku akan berwarna oranye atau jingga, seperti ini. Bijiku banyak dan berwarna hitam. Tuliskan jawabannya. Soal nomor 3. Apakah kulitku berwarna merah? Di bagian dalam aku berwarna putih. Ukuranku seperti bola tenis. Nah, aku adalah buah yang dimakan oleh putri salju di dongeng yang terkenal itu. Sekarang soal nomor 4. Apakah di bagian luar aku berwarna kuning? Bentukku memanjang dan kamu dapat mengubasku dengan cara seperti ini. Tahu ya? Sekarang soal yang terakhir, nomor 5. Apakah bentukku bulat kecil seperti telur puyuh? Kulit luarku berwarna ungu dan namaku ada di dalam Alkitab di bagian perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalian kasih tahu. Yang pertama, jawaban yang benar adalah ya, durian. Kulitnya hijau, berduri, dan sebagian orang tidak suka karena baunya yang menyengat. Nomor 2 adalah, siapa yang tahu? Pepaya. Di luar warnanya hijau, di dalam warnanya jingga atau oranye, dan bijinya ada banyak berwarna hitam. Soal nomor 3, jawabannya adalah apel. Kalau kalian pernah dengar cerita Putri Salju, nah buah apel lah yang dimakan oleh Putri Salju. Lalu nomor 4, jawabannya adalah pisang. Ya, berwarna kuning, kemudian dikupas dengan cara seperti ini. Kalian tahu ya. Nah, yang terakhir nomor 5 adalah anggur. Betul. Berwarna ungu, kecil, bulat seperti telur puyuh dan disebut di dalam Alkitab. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kelima jawaban tadi, durian, pepaya, apel, pisang, dan anggur, kalau kita kelompokkan akan masuk dalam kategori buah-buahan. Ya, betul, buah-buahan. Buah-buahan ini sebelum kita petik dan kita makan, pasti akan melekat kepada pohonnya atau tanamannya. Dan mereka biasanya tumbuh atau keluar dari ranting-ranting pohon. Jadi ada buahnya, kemudian melekat ke ranting, dan rantingnya melekat ke pokok pohonnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, apakah mungkin sebuah ranting pohon dapat menghasilkan buah kalau tidak melekat kepada pokok pohon? Tentu saja tidak ya. Selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan pohon, ranting, dan buah. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Kakak mau mengajak kalian untuk membaca bersama-sama secara bergantian. Kakak sudah meminta bantuan teman-teman kalian dari kelas Betania, Karmel, dan Sion yang akan memandu kalian untuk membaca ayat-ayat di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Untuk adik-adik dari kelas Betania bisa membaca bersama Shannon di ayat 1-2. Kemudian kelas Karmel bisa membaca bersama Ellen ayat 3 dan 4. Lalu kelas Sion bisa membaca bersama Lia ayat 5 dan 6. Nah, di luar kelas Betania, Karmel, dan Sion bisa membaca bersama kakak di ayat ke-7 dan ke-8. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar.
Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama kakak mau mengajak kalian untuk melihat bersama dari bacaan tadi bahwa sekali lagi Yesus menggunakan perumpamaan untuk berbicara kepada murid-muridnya. Kali ini perumpamaan yang digunakan adalah tentang pokok anggur. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Nah, kalau kita lihat bersama lagi, kalau kalian pelajari lebih lanjut di masa Yesus, ketika Yesus menyampaikan pesan itu, tanaman anggur itu banyak ditemui di sekeliling mereka, sehingga hal itu adalah hal yang familiar atau yang biasa dilihat oleh orang-orang saat itu. Dengan demikian, Yesus berharap orang-orang akan lebih mudah memahami maksud dari pesan atau firman yang ia sampaikan. Perumpamaan yang kita baca menggambarkan seorang pengusaha anggur yang memelihara pohon anggurnya. Di situ juga digambarkan bahwa ranting yang tidak berbuah kemudian dipotong. Ranting itu kemudian menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sementara ranting yang berbuah dibersihkan agar dapat menghasilkan lebih banyak buah. Usaha anggur menggambarkan Bapa di surga. Kemudian pokok pohon atau pokok anggur adalah Yesus. Lalu ranting adalah gambaran dari kita manusia, kita anak-anak Allah. Dan buah adalah perilaku kita, perbuatan kita yang kita tunjukkan. Nah, adik-adik, seperti yang kita lihat di gambar-gambar tadi, bahwa ranting yang terpotong kemudian jatuh dan menjadi kering tidak lagi ada gunanya selain dikumpulkan orang untuk dibakar. Beda halnya dengan ranting yang terus melekat kepada pokok pohon, maka akan Bapa pelihara dan akhirnya bisa berbuah banyak. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Itulah yang Yesus inginkan dari kita, untuk kita menjadi ranting yang senantiasa melekat agar dapat menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas baik. Lalu bagaimana caranya untuk bisa melekat pada Yesus? Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk terus melekat pada Yesus? Caranya ya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, memuji Tuhan, senantiasa beribadah dan bersekutu dengan Allah. Itulah cara yang membuat kita bisa dekat dengan Yesus. Lalu buah-buahnya kemudian akan berbentuk seperti apa? Nah, kalau di dalam Galatia
kita bisa lihat buah-buah rohani itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buahnya kemudian akan seharusnya terlihat di dalam cara pikir kita, pemikiran kita, kemudian dalam perkataan, dan di dalam perilaku kita. Kita harusnya mampu untuk bisa berkata-kata dengan baik, penuh dengan kelemah lembutan, lalu dalam perilaku kita kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, seharusnya juga penuh dengan kasih, dengan sukacita. Lalu kita bisa berpikir dalam kedamaian, damai sejahtera. Jadi semua hal dalam buah-buah rohani itu seharusnya terwujud atau nyata dalam setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Tapi kuncinya satu adik-adik, kita harus dekat, harus melekat dengan Yesus. Karena mustahil kita bisa menghasilkan buah-buah itu kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, kalau kita tidak melekat kepada Yesus. Karena energi kita atau kekuatan kita ya dari Yesus bisa berbuah. Jadi dari apa yang sudah kita baca tadi, kakak mau menegaskan lagi beberapa hal yang pokok. Yang pertama adalah untuk bisa berbuah banyak kita harus melekat, harus membangun hubungan yang dekat dengan Yesus. Caranya adalah dengan berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, ikut beribadah dan bersekutu. Lalu buah-buah yang dihasilkan akan terlihat di dalam cara berpikir kita, dalam perkataan kita, dan di dalam perilaku kita. Semakin kita dekat dengan Yesus, maka akan semakin banyak buah yang kita hasilkan. Dengan demikian, nama Bapa akan senantiasa dimuliakan dan itu akan menyenangkan hati Bapa. Sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ulangi lagi, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, ayat hafalan kita mau kembali menegaskan bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus melekat, harus dekat dengan Yesus, seperti ranting-ranting yang harus melekat pada pokok pohonnya agar dapat menghasilkan buah. Demikian juga kita. Terlebih di situ dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti gambaran ranting yang tidak melekat potong dari pokok pohon, maka dia hanya akan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dibakar. Semoga ayat hafalan ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk terus berbuah banyak dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami pelajari bersama-sama. Kami mau ya Allah untuk menjadi ranting yang selalu melekat kepada pokok anggur yang benar untuk boleh menghasilkan buah.
Biarlah kiranya kami anak-anak-Mu juga boleh selalu melekat kepada Yesus, kepadamu ya Yesus, agar kami boleh menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan biarlah semuanya itu boleh terlihat dalam pemikiran, dalam perkataan dan perbuatan kami, terutama di tengah-tengah kondisi krisis karena pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah kiranya kami tidak hanya fokus kepada diri kami sendiri, tetapi kami boleh fokus kepada-Mu ya Tuhan, dan fokus pada pelayanan bagi sesama. Terima kasih ya Allah, kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, adik-adik, akhirnya kita ada di ujung ibadah kita di hari ini. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita terus membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya, agar kita ada di dalam Dia dan Dia ada di depan kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang banyak. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa, di mana Tuhan telah menyertai kami Bapa dalam ibadah kami di hari ini. Biarlah pujian kami berkenan untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah firman yang telah kami baca juga ada di dalam hati kami, bertumbuh dengan iman kami Bapa, sehingga kami percaya kepada Tuhan dan kami dapat menghasilkan buah-buah yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami di hari ini. Ya Tuhan menyertai adik-adik kami yang ada di rumah dalam kegiatannya, dalam segala aktivitasnya ke depan Bapa. Hanya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan terus menaungi di dalam setiap kehidupan kami semua. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kudus. Hanya nyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.